Hai semuanya, balik lagi di Pakat 6. Jadi hari ini lagi-lagi bersama Danu. Ini adalah episode ketiga dari series kuliah di Jerman. Betul. Di series ini kita akan menceritakan tentang kuliah di Jerman, serba-serbinya gitu ya. Kemarin kita udah sempat di 2 video awal itu ngebahas tentang pendaftaran dan sistem kuliah di Jerman secara umum. Nah, di episode pertama itu kita sempat ngebahas kalau salah satu persyaratan wajib kalau misalnya mau S1 di Jerman itu adalah student college. Betul. Dan ternyata banyak juga yang kasih feedback kalau mereka penasaran sama informasi lengkap tentang student college Iya, ini. kayak pengen tolong bahas lebih detail dong tentang student college. Makanya hari ini kita akan ngebahas student college. Yang pertama itu kan tak kenal kata sayang ya, jadi harus tahu dulu apa itu stud college sebenarnya. Jadi student college adalah sebenarnya penyetaraan untuk mahasiswa asing yang ingin kuliah di Jerman. Nah misalnya wajib sekolah di Jerman itu 13 tahun, sedangkan di Indonesia kan 12 tahun. Jadi harus ada penyetaraannya. Nah penyetaraannya ini atau student college sendiri berlangsung selama 2 semester. Iya. Nah tapi kalau lancar, ini juga udah pernah kita bahas di video sebelumnya. Nanti akan ada linknya di sebelah kanan layar. Jadi kalau lancar 2 semester, maksimal boleh 4 semester. Iya, gitu. betul. Jadi kalau lebih dari 4 semester nggak selesai stud call-nya, itu kemungkinan besar akan di-kick dari Jerman. Iya, dipulangin ke Indonesia. Betul. Nggak dikasih izin tinggal lagi. Betul, sayangnya seperti itu. Nah, di student college ini ada 2 ujian besar, yaitu ujian pertama ujian masuk atau Aufnahmeprüfung, dan ada ujian akhir yaitu Feststellungsprüfung. Betul. Nah, di tengah-tengahnya juga ada ujian semester biasa kayak sekolah gitu. Cuman ini adalah 2 ujian yang terbesar gitu selama student college. Nah, Aufnahmeprüfung sendiri itu bisa dilakukan di Jerman langsung atau di Indonesia. Iya. Tapi untuk tes Studcall yang di Indonesia itu biasanya kerjasama dengan agen-agen studi gitu, dan nggak seluruh student college yang ada di Jerman itu bekerja sama dengan agen studi. Betul. Gitu. Jadi ya kalau misalkan mau cari tahu bisa langsung kontak agen studinya gitu ya. Nah, kebetulan kami ini berbeda tempat Aufnahmeprüfungnya. Waktu itu aku langsung di Jerman dan dia langsung di Jakarta gitu. Iya. Masing-masing ada pro dan kontranya sih Iya, gitu. betul. Kalau menurutku pronya kalau misalnya langsung di Jakarta itu jadi sebelum pergi ke Jerman pun udah dapat tempat stud call gitu. Nah sebaliknya kalau misalnya student college-nya tesnya itu di Jerman itu belum tentu keterima satu, dan yang kedua lebih beresiko tinggi aja gitu. Jadi kalau misalnya nggak keterima kan otomatis harus daftar untuk semester selanjutnya dan harus ujian di berbagai macam student college. Nah sistemnya itu nggak kayak senam PTN yang dimana kamu langsung tes di satu tempat dan kamu bisa daftar misalnya ke UI, ITB atau IKJ gitu. Dan uni-uni di luar Jakarta. Gitu. Tapi kalau misalnya Aufnahmeprüfung itu kalau misalnya kamu mau masuk student college yang ada di Kiel misalnya atau di Berlin, jadi kamu harus ujiannya di kota tersebut gitu. Jadi lumayan berat di ongkos. Iya, betul, dan ngabisin energi serta waktu juga. Betul. Dan harus diingat bahwa ketika kamu nyampe Jerman, itu ketika menginjakan kaki pertama, abis itu ganti visa, untuk visa persiapan studi itu dikasih waktu hanya 4 semester. Dalam 4 semester, kamu harus udah dapat tempat di universitas, artinya udah keterima kuliah gitu. Jadi kalau misalkan lewat dari 4 semester belum dapat kuliah, maka dipulangin ke Indonesia. Nah itu kalau misalnya langsung Aufnahmeprüfung di Jerman dan ternyata pas kesempatan pertama nggak langsung lulus, nah itu harus konsultasi sama orang-orang yang udah lama di sini atau yang udah kakak kelas yang lebih ngerti dengan urusan izin tinggal itu karena lumayan ribet juga. Dan harus diingat ketika di percobaan pertama gagal, maka harus nunggu di semester depannya. Artinya sisa waktu kalian itu cuma tinggal 3 semester lagi. Dan diingat lagi sementara waktu student college secara reguler itu adalah 1 tahun. Jadinya ada kayak istilahnya cadangan waktunya tinggal 1 semester gitu. Betul. Jadi mepet banget waktunya. Nah banyak juga nih yang nanya-nanya sebenarnya apa aja sih yang dites untuk masuk student college. Jadi itu semua tergantung kurs apa yang mau kalian ambil. Betul. Jadi di student college itu ada 4 kurs. Ada T-kurs atau Technik kurs, ada M-kurs, Medicine. Ada W-kurs, Wirtschaft, dan Germanistik. Nah, jadi itu semua tergantung dengan jurusan apa yang
kalian ingin tuju di kampusnya nanti pas kuliah. Jadi kalau misalnya kalian emang udah ada rencana, oke nih gue kayaknya pengen ngambil teknik mesin ya, tentu saja harus ambil tech course Iya, gitu. betul. Nah waktu itu aku sama Danu itu ngambilnya tech course, makanya yang diujiankan waktu itu Deutsch dan Mathe. Nah, biasanya kan ada masuk berarti ada keluar kan. Iya, betul. Nah, ujian keluarnya itu disebut Verstellungsprüfung atau orang Indonesia biasa nyebutnya FSP. Itu biasanya dikerjakan di semester kedua. Jadi nggak mesti semester 2 tapi semester kedua, karena bisa jadi kalian sempat ngulang gitu ya. Jadi udah masuk semester 3 kan jadi nggak make sense. Makanya semester kedua gitu ujian FSP-nya. Nah, setelah ujian FSP kalian bakal dapat ijazah yang itu ijazah Jerman istilahnya. Jadinya nanti ijazah Jerman ini akan dikombinasikan dengan ijazah SMA yang didapat dari Indonesia. Betul. Kemudian dihitung, stop, dapatlah nilai rata-ratanya gitu kan. Nah, dengan nilai rata-rata tersebut kalian bisa daftar di universitas. Nah, ANP itu atau Aufnahmeprüfung itu bisa diikuti ketika kamu udah dapat undangan dari student college tertentu. Jadi kalian harus daftar dulu supaya kalian dapat undangan untuk mengikuti tes ANP. Nah, syarat untuk mendaftar supaya dapat undangan ini itu berbeda-beda tergantung STK yang kalian tuju. Betul. Tapi biasanya harus menyertakan sertifikat bahasa. Nah, sekarang itu kebanyakan udah B2. Tapi mungkin ada juga yang masih B1. Kami kurang update soal itu. Kami belum searching semuanya gitu karena lumayan banyak student college. Kami belum searching semuanya, cuman lebih amannya adalah lihat aja langsung di website student college-nya. Biasanya itu di website uninya sih, nyambung. Nah, nanti akan ada live demo juga untuk pendaftaran student college-nya. Nanti gue akan coba nunjukin salah satu contoh atau salah dua contoh untuk pendaftaran atau portal pendaftaran untuk student college di website masing-masing. Hai semuanya, ini Mega dari mode demo. Jadi gue mau mendemonstrasikan gimana caranya kalian bisa ngakses website untuk pendaftaran STK-nya ya. Jadi tadi tuh gue tinggal nulis misalnya STK lalu atau student college, lalu kalian bisa kasih nama kotanya, lalu mungkin kalau misalnya kalian bisa bahasa Inggris, application, ataupun kalian bisa bahasa Jerman bisa langsung tulis Bewerbung. Nah, nanti kalian akan masuk ke website ini. Nah, di sini itu kalian ada pilihannya Tech course atau G course. Langsung klik aja sesuai dengan pilihan kalian. Nah, kebetulan di STK Darmstadt tuh cuma menawarkan 2 course ini, T dan G. Nah, misalnya kalian pengen masuk Tech course ya, otomatis kalian klik di sini, terus di sini udah kalian bisa lihat informasi apa aja terkait dengan tech course di Student College Darmstadt ini. Lalu kalau misalnya kalian kepo langsung mau tahu syarat-syarat pendaftaran dan gimana cara daftarnya, bisa langsung klik di application ini. Nah, terus di sini kalian dikasih tahu kalau misalnya untuk daftar di Student College Darmstadt ini nggak bisa langsung lewat Student College Darmstadt, jadi ada pihak ketiga yaitu universitas-universitas yang disebutkan di bawah ini. Ada TU Darmstadt, ada Hochschule Darmstadt, ada Hochschule Rhein-Main. Nah, untuk pendaftarannya di sini udah disebutin atau udah dicantumkan link dari masing-masing universitas yang telah disebutkan. Nih, contohnya nanti kalian tinggal klik aja, terus nanti kalian akan nemuin portal untuk pendaftarannya. Nah, kalau misalnya kalian masih belum ngerti juga gimana cara daftarnya, di sini ada email dari setiap universitas yang terkait gitu. Jadi jangan sungkan atau jangan ragu untuk kirim email kayak gitu. Nah, terus di sini juga ada persyaratan pendaftarannya. Nih, misalnya untuk memasuki student college itu kalian butuh sertifikat bahasa Jerman B1 minimal. Nah, di sini juga dikasih tahu jenis tes yang akan kalian hadapi di Aufnahmeprüfung, dan di sini juga ada beberapa sampel dari si chat test ini namanya. Coba kita buka ya. Nah, contohnya kayak gini nanti tes untuk masuk Student College Darmstadt. Jadi kita harus melengkapi kata-kata yang hilang dari paragraf ini gitu. Nah, kalau misalnya kalian merasa kurang dengan contoh yang tadi, tentu saja kalian bisa langsung cari aja di Google chat test ini, tinggal ketik aja kalian mau contoh-contoh chat test, nanti akan banyak banget sampel-sampel tes yang akan keluar dan kalian bisa latihan dengan itu. Nah, kalau misalnya kalian mau masuk ke G course atau Germanistik course, nanti dikasih tahu kalau ada tes-tes ekstra yang tidak ditulis oleh calon partisipan untuk T course, tapi untuk G course tuh harus gitu. Di sini juga ada. Lalu untuk calon partisipan di T course harus ada
tes matematikanya juga. Di sini dikasih tahu jenis-jenis soalnya apa aja. Nah, di sini juga ada sampelnya. Gitu. Kayak gini. Nah, lagi-lagi kalau misalnya kalian merasa ini latihannya kurang, kalian bisa cari soal-soal yang serupa di Google. Nah, yang penting kalian tahu polanya aja kira-kira yang bakal di ujian itu kayak gimana gitu deh. Oh iya, banyak juga yang bertanya apakah hanya SMA yang bisa masuk STK ataukah anak-anak SMK juga bisa lanjut studi ke Jerman. Jawabannya ini aku pernah research gitu di salah satu agen sih, ini website salah satu agen yang menyalurkan calon mahasiswa Indo ke Jerman. Itu dia bilang bisa aja, tapi harus ada surat khusus yang menyatakan bahwa SMK itu sederajat sama SMA. Gitu. Jadi ada step ekstra yang harus dilakukan biar ijazah SMK-nya itu juga bisa dipakai untuk mendaftar. Nah, ketika akan daftar ANP, itu harus diperhatikan juga kurs apa yang ingin kalian masuki. Karena kurs ini nanti hubungannya dengan kuliah yang akan kalian pilih. Jadi kalau misalkan aku kuliah otomotif, nggak mungkin ngambil kursnya yang ekonomi atau Wirtschaft gitu. Jadi harus ngambil yang teknik. Nah, di Jerman itu ada 4 macam kurs untuk student college. Yang pertama T-kurs, itu teknik kurs. Nanti bisa, berarti kalau misalkan udah lulus dari T-kurs bisa masuk ke jurusan IT, misalkan teknik mesin, teknik sipil dan segala macam. Nah, kemudian ada lagi yang M-kurs atau medicine course. Itu nanti biasanya teman-teman yang mau kuliah kedokteran itu masuknya ke M-kurs. Lalu ada juga G-kurs, yaitu Germanistik untuk jurusan kayak sastra gitu kali sastra, ya sastra Jerman. Terus politik. Betul. Lalu ada W-kurs yaitu Wirtschaft gitu. Jadi seperti namanya ya kan, untuk yang berhubungan dengan ekonomi. Iya, betul. Biasanya anak-anak yang mau kuliah bisnis manajemen gitu, biasanya ngambilnya ini. Nah, supaya langsung tembus ujian ANP, kalian harus persiapan dengan matang banget. Kenapa? Karena saingannya luar biasa gitu ya, seluruh dunia. Ya, jadi tipe-tipe persiapan itu macam-macam. Ada beberapa latihan soal yang disediakan oleh Stuttgart itu untuk persiapan Aufnahmeprüfung. Itu ada di website masing-masing gitu. Jadi waktu itu aku mau ANP di Darmstadt, itu aku latihannya dari soal-soal yang ada di websitenya itu gitu. Dan aku juga dulu sempet nyari soal dari TU Berlin karena aku kan dulu pengen Stuttgart di Berlin ya. Jadi aku cari soalnya dan aku latihan dari situ. Karena tiap Stuttgart itu Aufnahmeprüfungnya beda-beda tipe soalnya. Jadi lebih baik cari soal yang benar-benar dari websitenya gitu. Jadi bisa lihat kira-kira penampakan soalnya itu bakal kayak gimana. Nah, buat pengalaman aku ya yang dulu pakai agen studi, itu kalau di agen proses belajar bahasa Jermannya itu memang diarahkan spesifik untuk bisa lulus ANP gitu. Kalau kamu kan lu di Goethe, mungkin kalau di Goethe itu nggak terlalu spesifik ke arah ANP karena memang Goethe itu adalah institusi untuk pertukaran budaya sebenarnya. Jadi bahasa Jerman untuk percakapan gitu biar bisa bercakap-cakap. Tapi kalau di agen studi itu memang sudah dari awal diarahkan untuk bisa lulus ANP atau Aufnahmeprüfung. Jadi banyak drill-drill soal, latihan-latihan soal yang memang tipe soal yang sering keluar di ANP gitu. Nah itu jadi enaknya kalau misalnya pakai agen, salah satu positifnya itu. Jadi persiapan ANP-nya tuh udah termasuk dalam biaya. Betul gitu. Kalau misalnya yang kayak aku tanpa agen itu memang harus susah sendiri. Nah, tapi jangan sedih. Kalau misalnya kalian dilalah harus tes Stuttgart di Jerman. Betul. Gitu kan. Terus habis itu kalian daripada bengang pelongo-pelongo gitu nunggu ujiannya datang gitu, nunggu tanggal ujiannya, itu biasanya di beberapa kota besar di Jerman itu ada yang namanya tutorium. Tadi kan gue bilang di beberapa kota besar ya, jadi kadang ada, kadang enggak, jadi benar harus cari informasi. Kalau yang kayak gitu-gitu biasanya tempat cari informasinya di PPI, kota di mana kalian tinggal gitu. PPI itu Persatuan Pelajar Indonesia gitu. Kayak semacam OSIS. OSIS per kota gitu. Nah, jadi berbagai macam organisasi-organisasi non-profit juga kadang yang ngadain kayak gini-gini gitu. Jadi benar-benar harus cari informasi gitu, perbanyak koneksi sih. Asik sebenarnya kalau misalnya udah punya banyak kenalan orang-orang Indo di sini gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kalian udah lolos tes masuk ANP, selamat ya kan. Sekarang kita mulai ngebahas
sistem student college-nya itu sendiri gitu. Mulai dari biayanya kali ya dan fasilitas yang didapat. Jadi biayanya itu sekitar 250 sampai 300 euro per semester. Itu kalau yang negeri. Iya. Kalau yang swasta biasanya jauh lebih mahal. Iya, betul. Dan itu juga beda-beda tergantung stud call masing-masing karena di Darmstadt ya di Berlin beda biayanya dan di kota lain pun beda gitu. Betul. Tapi kisarannya sekitar segitu. Nah, fasilitas yang didapat itu yang umum adalah mendapatkan semester tiket, yaitu tiket untuk menggunakan transportasi dalam kota. Kalau di Berlin tuh kan banyak ya transportasi dalam kotanya, ada subway, U-Bahn, ada S-Bahn, ada bis, ada tram, segala macam itu bisa dipakai semua. Mungkin gratis. Kalau misalkan di kota lain ya mungkin ada tram doang atau ada S-Bahn doang ya. Intinya untuk menggunakan transportasi publik itu bisa dengan menggunakan semester tiket gitu gratis. Betul. Jadi sini udah nggak ngongkos lagi selama 1 semester itu. Betul. Lalu tentu saja kayak buku, apalagi ya praktek-praktek kayak gitu udah nggak ada biaya sama sekali. Jadi udah memang inklusif semua di 290 sampai 300 euro itu tergantung stud call-nya. Untuk sistemnya sendiri, stud call itu mirip kalau aku bilang mirip les bimbel. Iya. Kayak GO, Prima Gamma gitu. Kayak sekelas cuman 20 orang, 30 orang. Kayak 20-an 20 sih ya. 20. Nah, sistem belajar mengajar di STK itu udah langsung menggunakan bahasa Jerman full. Jadi kayak nggak ada bahasa Inggris gitu-gitu ya, langsung full bahasa Jerman. Dan dosennya itu biasanya dosen yang juga mengajar di unit tersebut. Tapi bedanya kalau si dosen ini jadi dosen di student college gitu, mereka rada dipelanin sih speed ngomongnya gitu. Jadi nggak terlalu serocos gitu. Nggak terlalu normal lah istilahnya. Nggak terlalu normal gitu. Jadi speednya rada dipelanin untuk anak STK. Terutama guru-guru Deutsch-nya ya. Wah itu guru-guru Deutsch itu paling enak untuk didengerin karena memang dia kayak lebih jelas gitu loh ngomongnya. Kayak dulu guru matematika aku sama dosen mekanik, wah itu amcong banget. Ya memang mereka pelan ngomongnya, cuman ya gitu kadang kayak kumur-kumur. Nah pelajaran yang dipelajari di STK itu sebenarnya mirip-mirip pelajaran yang ada di SMA. Kayak misalkan matematikanya itu ada integral, ada diferensial, ada kurva, terus terus algebra. Nah tapi bedanya sistem belajarnya itu nggak kayak di Indonesia yang kita tinggal istilahnya disuapin gitu, tinggal masukin rumus terus udah selesai gitu. Tapi di sini yang salah satu yang bikin aku kaget adalah kita tuh di sini benar-benar menelaah dan membedah rumus kadang-kadang. Jadi aku pernah salah satu ujiannya waktu itu sama sekali nggak ada angkanya. Jadi kita benar-benar harus menurunkan rumus dari suatu keadaan tertentu. Itu waktu itu fisika. Gitu. Iya kayak ada katrolnya, terus ada gaya segala macam itu gimana persamaan dulu ya. Iya harus bikin persamaan sampai ketemu rumusnya. Itu bener banget sih. Jadi aku sempat kaget juga karena kan dulu aku sempat les juga ya waktu kelas 3 SMA itu, dan di beberapa tempat les itu bahkan ada cara cepat, rumus cepat untuk ngejawab gitu. Maksudnya itu matematika tapi dikasih rumus cepat. Sementara yang penting kan pemahaman gitu. Tapi itu hanya karena demi lulus SNMPTN, jadi kayak dibikin trik-trik rumus-rumus yang mungkin ya bener sih, cuman maksudnya jadi kita nggak tahu kenapa bisa seperti itu. Karena dia hanya pakai rumus jadi cepet cek gitu. Itu kaget banget aku karena itu benar-benar mempersiapkan aku untuk masuk ke jenjang kuliah sih, karena pun di kuliah itu benar-benar pelajaran kadang bisa ngebahas rumus, gimana asal muasalnya, kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Jadi sebenarnya memang baik untuk melatih logical thinking. Iya, dan urut kali ya. Betul. Urut gitu. Aku pernah sih 90 menit hanya untuk satu rumus doang. Iya, di kuliah, gokil sih. Makanya itu dia. Itu yang salah satu tradisi yang rada clash gitu ya antara Indonesia dan Jerman. Nah begitu juga ujiannya. Jadi ujiannya itu dalam bentuk esai, nggak ada pilihan ganda sama sekali. Pun ada pilihan ganda, itu biasanya kalau kita salah minus. Kalau gitu? Iya, kalau aku biasanya gitu. Oh iya bener, aku di kuliah juga ada. Iya. Ya, jadi pilihan gandanya bukan membuat hidup menjadi lebih mudah gitu, tapi malah lebih susah dan lebih beresiko. Iya, lebih deg-degan. Nah kan basicnya ujian tuh esai. Iya. Kalau ada huruf di bawahnya itu bukan pilihan sebenarnya, tapi anak soal gitu. Iya, itu juga bahaya karena kalau satu nggak bisa, yang lainnya juga ke bawah nggak bisa gitu. Nah, lebih sedihnya lagi karena kita nggak ada remedial, sama yang udah kita bahas di sistem perkuliahan di video yang lalu. Nanti akan ada linknya di sebelah kanan layar.
Nah di situ kita udah ngebahas bahwa di kuliah pun kita nggak punya remedial. Nah di sini di Stutkol kita juga dilatih untuk ujian tanpa remedial. Iya betul. Jadi kalau nggak lulus ya nggak lulus gitu. Kalau misalkan banyak yang nggak lulus di semester 1, maka kalian harus mengulang, ikut lagi semester pertama. Kalau setelah itu bisa lulus, baru naik ke semester kedua. Iya. Dan di semester kedua kan nanti ada FSP. Itu juga ada kesempatan mengulang sekali. Tapi bukan remedial, jadi ngulang 1 semester full, ikut belajar lagi 1 semester. Dan ketika nggak lulus di FSP yang kedua kali, maka ciao bella. Iya, itu Tidak boleh sedihnya di situ. berkuliah. Jadi emang benar-benar harus fokus sebaiknya kalau misalnya student college. Betul. Nah itu dia tadi secara garis besar sistem student college. Sekarang kita mau ngebahas tentang pengalaman dan suka duka pribadi. Nah gitu. Jadi sekali lagi kita tuh waktu dulu ngambilnya T-course atau teknik course, itu pelajarannya ada Deutsch, informatik, mate, Fisik, fisik, dan chemie. Chemie. Nah kalau di Berlin itu matematika dibagi 2, ada linear algebra sama analisa. Kalau analisa tuh kayak kurva diskusion gitu loh, yang kurva terus turunan integral kayak gitu-gitu. Kalau aku dulu dibagi duanya kayaknya satu linear gitu kali ya, dan satu lagi vektor. Ya. Nah, jadi emang lagi-lagi setiap sekolah juga beda-beda bahan pelajarannya gitu. Iya, Jadi betul. benar-benar harus diperhatikan gitu. Tapi sebagian besar atau cara garis besar kira-kira itu. Nah, kalau di M-Course itu pasti ada Deutsch yang jelas. Mungkin ada perbedaannya sama yang teknik karena mereka harus ada biologi juga belajarnya gitu. Karena kan nanti bakal arahnya ke kedokteran gitu ya. Jadi harus ada biologinya dikit. Iya. Nah, kalau W-Course atau Wirtschaft-Course itu teman aku dulu kuliah ikut student college W-Course, dia belajarnya tentang ekonomi makro, ekonomi mikro, terus ada matematika ekonomi kayak gitu-gitulah. Jadi memang berbeda sih pelajaran-pelajarannya tiap course. Dan levelnya itu sebenarnya sih sama kayak pelajaran SMA, cuman penyampaiannya dalam bahasa Jerman plus ditambah tadi yaitu tadi ada metode-metode yang kita nggak pernah kenal sebelumnya gitu, nurunin rumus dan segala macam. Betul. Nah, sekarang kita langsung masuk ke suka dukanya ya kan, untuk pengalaman. Kalau aku pribadi waktu itu kesulitan utamanya adalah mengalahkan rasa malu ingin bertanya. Kayak malu ngomong, itu kan tipikal apa ya, personality Indonesia banget, nggak enakan, apa segala macam, sampai yang Betul. aku dulu nggak nyangka kalau di sini kalau mau kamar mandi tuh nggak usah bilang, yang keluar aja, Oh iya, gitu Iya, loh. iya, Jadi benar-benar cuek banget di sini, beda banget sama Indo. Terus rasa-rasanya kayak kalau nggak tahu tuh malu banget tanya, kayak gitu kan. Padahal mah nggak apa-apa kali ya nanya. Sebenarnya nggak apa-apa, sebenarnya nggak dimarahin juga gitu, daripada kita diem tapi tapi nggak tahu gitu kan. Pas ujian amsyong gitu. Iya, makanya menurutku itu salah satu yang paling sulit. Itu tadi benar sih, aku juga ngerasain parah yang itu awal-awal karena mungkin kalau aku pribadi dulu juga apa ya, kayak masih butuh waktu untuk menyesuaikan terhadap bahasa baru. Iya. Karena kan semuanya full bahasa Jerman, jadi kayak kuping ini udah biasa dengar bahasa Sunda sama bahasa Indo gitu. Iya. Jadi kayak belum terlalu peka untuk mendengar bahasa Jerman. Jadi ya itu sih tantangan terbesar itu, kayak jadi setiap hari itu ada ujian listening gitu istilahnya. Iya, dan misalnya nih aku lagi dengerin dosennya terus tiba-tiba ada satu kata aku nggak tahu, aduh apa tuh ya, terus aku nyari di kamus, aku baru ketemu jawabannya udah bakal ada 2 atau 3 kata lain yang Iya, aku nggak tahu gitu. betul. Jadi biasanya trik aku tuh kalau misalnya aku nggak tahu suatu kata itu aku tulis aja, kayak mungkin aku nggak tahu penulisannya, cuman kedengarannya gimana Iya, gitu, aku tulis, nanti di rumah atau pas lagi istirahat baru aku buka-buka lagi kira-kira artinya Iya. apa. Kayak dilengkapi lagi gitu ya. Jadi Iya. kamu kayak bikin puzzle gitu ya. Iya, soalnya kalau langsung nyari arti di tempat itu habis waktunya. Ketinggalan malah. Iya, ketinggalan. Nah, tapi aku ngerasa dulu waktu STK itu sebenarnya kesempatan untuk melatih mental, karena yang kuliah di situ atau yang sekolah di situ itu sama-sama orang asing yang tidak berbahasa Jerman gitu. Jadi ya kalau sama-sama bodoh ya ngapain malu gitu. Ngomong aja, justru ketika di STK diem-diem aja, nanti pas kuliah rada susah karena masih belum terbangun mentalnya gitu. Minimal mah berani nyapa gitu, ngobrol-ngobrol sama teman-teman STK, karena ya kita kan international student ya. Jadi saling memaklumi kali ya, walaupun ada salah-salah gitu. Ya. Jadi nggak usah takut. Dan sebenarnya gurunya juga tahu kita orang baru yang ngomong Jermannya baru gitu, jadi ya mereka juga pasti memaklumi. Iya betul. Justru mereka mendukung atau mereka tuh ngedorong banget supaya mahasiswanya aktif gitu, supaya si anak-anak STK ini aktif untuk berpartisipasi, karena ya memang nggak ada cara lain untuk memperbaiki bahasa selain dengan langsung menggunakannya gitu.
salah satu hal yang juga menjadi kulprit atau penyebab rada tersendatnya student college itu adalah hype baru merasakan kebebasan dan kemandirian gitu. Entah itu macam-macam tuh kan, ada yang dari mulai keranjingan game, ada yang hobi jalan-jalan terus. Nah, terus habis itu ada juga yang keranjingan macam-macam lah, shopping, jalan-jalan kayak gitu. Akhirnya lupa kalau harus buru-buru lulus student college gitu. Betul. Jadi nggak belajar apa segala macam gitu. Jadi benar-benar harus pinter-pinter menahan diri. Betul. Apalagi kan anak SMA yang baru lulus SMA gitu kan, terus datang ke Eropa, ya kan? dikasih kebebasan, duit banyak, internet cepat gitu kan. Jadi gampang banget terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan sebenarnya. Nah, tambahan dari pengalamanku kan aku dulu di Berlin ya, dari dulu, dan Berlin salah satu kota besar. Itu rame banget dan segala ada sih di Berlin, kamu mau nyari apa juga ada gitu. Dan itu menjadi tantangan tersendiri memang untuk ya anak-anak muda yang ingin mengeksplor dunia. Betul. Karena kan Jerman ada di jantung Eropa. Iya, betul. Jadi apa ya, kayak ya hype-nya itu memang nggak bisa dipungkiri, sangat menyenangkan sih vibe awal datang ke sini gitu ya. Tapi balik lagi harus bisa kontrol dan bisa sadar diri bahwa ada kewajiban yang harus ditunaikan secara sesegera mungkin, yaitu adalah lulus student college. Jadi itu dia hal-hal yang berkaitan dengan student college, mulai dari pendaftaran, sistemnya, bahkan tadi ada suka dukanya juga. Suka dukanya juga, pengalaman pribadi. Jadi lagi-lagi kalau misalnya kalian ada pertanyaan tentang suatu tema tertentu atau pengen kita ngebahas tentang hal spesifik lainnya tentang kuliah di Jerman, bisa langsung komen di bawah ini dan jangan lupa subscribe dan like. Kalau bisa di-share, mungkin ada yang tahu temennya lagi pengen kuliah di Jerman atau lagi cari informasi, bisa langsung share video ini. Jadi terima kasih banyak telah menyaksikan sampai sini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.